terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget saya diajak sama tim Peduli Kucing untuk sharing tentang cat bonding. Tipe apa ya? Tipe sharing malam ini lebih berbeda ya sama tipe sharing saya sebelumnya yang lebih banyak materinya. Kita malam ini lebih ke arah bincang-bincang aja ya. Jadi juga slide presentasi saya nggak terlalu banyak karena fungsi utamanya adalah bagaimana caranya kita membangun bonding atau ikatan dengan kucing kita. Oke. Nah, saya sharing dulu screen sharing saya. Saya nggak boleh ini nih. Bisa tolong jadiin saya host nggak? Saya belum bisa sharing nih. Sudah. Sudah? Bentar Sudah. ya. Oke. Nah, ini dia. Apakah terlihat di layar? Terlihat Sudah jelas. Ya. Terlihat ya? Ya. Oke, malam hari ini saya pengen ngobrol-ngobrol yang ringan-ringan aja, nggak mau yang berat-berat. Udah malam juga. Dan lagi ada final Thomas nih, buat BL lover nih harus nonton nih nanti nih, abis dengerin tips dari saya. Malam kali ini karena saya diminta sama tim Peduli Kucing untuk sharing tentang bonding antara kucing dengan pemilik, maka saya ambil topik ini nih. Kiat sukses menjadi bucing idaman para majikan. Oke, jadi buat kalian yang pengen jadi bucing idaman para majikan, ya sebagai babu kucing, agar disayang dan dicintai oleh para majikan, mohon disimak penjelasan dari saya. Nah, sebelum kita mulai nih, saya pengen kita jawab dalam hati ya beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah Anda menyukai kucing? Yang kedua, apakah Anda merasa nyaman ketika kucing ada di dekat Anda? Yang ketiga, apakah Anda mau meluangkan waktu setiap harinya untuk berinteraksi dengan kucing? Yang keempat, apakah Anda bersedia membeli dan memberikan makanan dengan nutrisi yang seimbang pada kucing Anda nanti? Selanjutnya, apakah Anda bersedia memberikan proteksi, baik itu vaksinasi ataupun antiparasit pada kucing Anda? Selanjutnya, apakah Anda rela mengeluarkan biaya dan waktu tentunya untuk pengobatan kucing Anda ketika sakit? Dan yang terakhir, apakah Anda bersedia mengikhlaskan apabila ada barang-barang atau benda di rumah Anda yang rusak oleh kucing Anda? Jawabnya dalam hati aja, nggak usah dijawab ini. Nah, kalau ada salah satu dari pertanyaan yang saya pertanyakan ini jawabannya tidak, jadi artinya nggak iya, tapi jawaban Anda justru tidak. Sebaiknya kalian urungkan niat untuk memelihara kucing. Ingat, mencintai itu nggak harus memiliki. Seandainya kita ada yang mengganjal dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sebutkan tadi, yang tidak bisa kita terima, kita bisa melakukan yang lain kok. Kita bisa melakukan street feeder, jadi kita kasih makan kucing-kucing yang liar, atau kita donasi ke shelter atau organisasi penyelamat kucing, karena nggak harus kita punya kucing untuk bisa menjadi seorang cat lovers. Nah, mari kita mengenal majikan kita lebih dekat. Nih, jadi si majikan berbulu ini ternyata kalau dari hasil penelitian mereka memiliki 95,6% DNA harimau. Jadi wajar sekali kalau mereka kadang berperilaku seperti harimau. Apa sih perilaku-perilaku yang yang sering dilakukan oleh kucing yang sama seperti perilaku yang dilakukan oleh harimau? Yang pertama, mereka itu obligat karnivor. Ingat, obligat karnivor. Jadi mereka karena mereka karnivor, makanan utama mereka adalah protein pastinya.
Yang kedua, mereka memiliki kebiasaan menandai wilayah dan kepemilikan dengan spraying, menempelkan dagu, dan mencakar. Mencakar, ingat, kalau kalian sering dicakar sama kucing kalian, itu adalah bukti kalau mereka ingin menunjukkan kalau kalian adalah milik mereka. Yang ketiga, mereka ini sifatnya individualis. Jadi kucing secara keseluruhan, baik kucing kecil maupun kucing besar, harimau, panther, yang lain-lain, kecuali singa, itu mereka tidak menyukai berkelompok. Mereka tidak suka berkelompok. Mereka lebih menyukai sendiri dan kebebasan. Nah, untuk menjadi bucing, itu adalah konsekuensi seumur hidup. Jadi konsekuensi kita untuk memelihara kucing, untuk menjadi abdi kucing, itu adalah konsekuensi yang harus kita pahami kalau kita harus mengabdikan diri kita seumur hidup. Jadi kucing yang dipelihara itu membutuhkan tanggung jawab penuh dari pemilik hewan. Apa aja tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya meliputi dari banyak hal. Dari mulai menyediakan pakan yang cukup, yang baik, memberikan proteksi yang maksimal untuk melawan agen infeksius maupun parasit, seperti vaksinasi, antiparasit, baik yang dalam, parasit yang di dalam atau endoparasit maupun yang ektoparasit, dan juga memberikan bantuan terbaik untuk mencapai kesembuhan apabila majikan kita dalam kondisi yang sakit. Apa sih yang dimaksud dengan obligat karnivor yang tadi saya udah singgung? Mereka itu butuh protein sebagai sumber energi utamanya. Beda dengan manusia yang sumber energi utamanya adalah karbohidrat. Nah, sementara kalau kucing sumber energi utamanya adalah protein. Nah, ini yang harus dipahami. Banyak yang masih salah kaprah memberikan nasi sebagai makanan utama untuk kucing kita. Jadi nasi campur ikannya cuma sedikit, di mana di situ lebih banyak karbonya daripada proteinnya. Terus yang kedua, dia punya anatomi mulut itu tidak diciptakan seperti manusia yang bisa mengunyah. Mereka tidak mengunyah. Mereka makanan masuk ke dalam mulut itu tidak untuk dikunyah, hanya untuk dipecah agar lebih mudah masuk ke dalam. Tapi mereka tidak mengunyah seperti kita. Jadi makanan yang sifatnya seperti nasi yang sudah lembek-lembek, lonyoh-lonyoh, lengket seperti itu akan menyulitkan untuk mereka dan menyulitkan pencernaannya juga untuk mereka. Yang kedua, kita harus memberikan makanan yang seimbang secara nutrisi nih, seimbang secara nutrisi dan disukai oleh kucing kalian secara rasa maupun tekstur. Jadi nggak melulu makanan yang premium itu dikatakan cocok dengan kucing kalian. Jadi belum tentu kucing kalian cocok sama makanan merek A misalnya yang luar biasa kelihatan hebatnya. Itu belum tentu. Jadi jangan kemakan iklan. Jangan kemakan iklan. Tetap sesuaikan sama kucing kita. Apakah mereka suka? Apa sih patokan makanan yang cocok untuk kucing itu? Patokan makanan tersebut cocok. Yang pertama, mereka menyukai rasanya maupun teksturnya. Yang kedua, kalau mereka BAB, buang air besarnya bagus. Tidak lembek, tidak lunak, atau tidak terlalu keras. Yang ketiga, tidak menimbulkan gatal-gatal atau gangguan kulit. Jadi, kalau tidak menimbulkan alergi, pupnya bagus, mereka suka, dan tidak menimbulkan penyakit yang sifatnya berbahaya, itu bisa dikatakan makanan tersebut cocok. Nah, kucing di alam, di liarnya, dalam bentuk liarnya, makanan utama mereka adalah mamalia kecil, kayak tikus atau burung. Nah, ini menunjuk di mana mereka secara natural, mereka itu akan makan tuh dikit-dikit sebetulnya. Sedikit-sedikit untuk menjaga energinya tetap utuh. Jadi nggak langsung banyak, tapi mereka akan makan sedikit-sedikit. Jadi jangan mau tertipu dengan meongan mereka. Jangan mengeong itu belum tentu karena lapar. Bisa aja mengeong karena yang lain, ingin perhatian atau yang lain. Jadi ini banyak banget nih para bucing yang terperdaya oleh ngeongan si majikan
Jadi mengeong dikit kasih makan, mengeong dikit kasih makan. Efeknya apa? Efeknya jadi obesitas. Obesitas efeknya nanti banyak. Banyak sekali penyakit yang menghantui kucing-kucing yang obesitas. Diabetes salah satunya. Selain itu juga bisa kena artritis, radang sendi, FUS atau FLUTD, penyakit yang nggak bisa pipis itu salah satu faktor predisposisinya adalah obesitas. Jadi jaga makanan majikan kalian. Yang kedua, yang selanjutnya, kucing itu memiliki tingkat stres yang lebih tinggi. Mereka itu memiliki tingkat stres yang lebih tinggi daripada hewan lain, tapi mereka salah satu hewan yang paling tidak ada ekspresinya. Mereka itu sangat minim ekspresi. Berbeda dengan anjing yang sangat ekspresif, baik dari mimiknya. Kucing itu tidak ekspresi yang dimiliki oleh kucing itu tidak terlalu terlihat. Jadi, walaupun mereka memiliki tingkat stres yang tinggi, kadang kita nggak tahu nih kalau mereka dalam kondisi stres. Apa aja sih yang bikin mereka stres? Mereka itu bisa stres karena sesama kucing. Ingat tadi yang di awal, mereka itu adalah hewan yang sifatnya individualis, nggak suka berkelompok. Yang kedua, mereka bisa stres karena kita nih, karena manusianya. Dan mereka bisa juga stres karena lingkungan. Apa aja tanda-tanda kucing stres? Yang pertama ada peningkatan agresivitas. Jadi mereka kayak hissing tuh gitu, atau growling tuh kayak gitu, kayak pengen menyerang. Terus ada anxiety, ada gerakan yang tiba-tiba mendadak dan kagetan. Jadi tiba-tiba lompat, tiba-tiba kayak kagetan, kabur begitu aja. Terus ada tindakan kompulsif, tindakan berulang, kayak misalnya mereka sering jilat-jilat tanpa henti, terus makan nonstop, atau di tempat makan terus kerjaannya sampai digigit-gigitin dia punya tempat makan. Itu juga bisa merupakan salah satu tanda kalau kucing kalian dalam kondisi yang stres. Tidak nafsu makan, atau mereka lebih suka bersembunyi. Terus bulunya rontok hebat, itu bisa juga salah satu penyebabnya adalah karena stres. Dan ini yang paling sering saya dapati, yaitu muncul beberapa penyakit yang berkaitan dengan tingkat stres yang tinggi dan susah sekali ngobatinnya. Kayak misalnya flu, nggak sembuh-sembuh, jamuran, nggak sembuh-sembuh, atau penyakit virus yang lagi happening banget ini adalah FIP, atau Feline Infectious Peritonitis. Itu semuanya pemicunya adalah stres dari kucing. Stres ke sesama kucing itu terjadi ya karena itu, mereka hewan yang sebetulnya individualis, di mana mereka hanya bersilaturahmi kalau mereka pengen kawin aja. Dan mereka memiliki aturan yang ketat, yang harus diketahui oleh kucing lain mengenai teritorial. Jadi mengenai teritorial itu penting banget. Mereka punya kekuasaan. Kalian pernah lihat nggak? Saya kucing yang saya asuh, bukan kucing saya, karena mereka di luar yang tiap pagi saya kasih makan. Itu ada beberapa. Cuman pas lagi makan aja mereka akan ngumpul. Ini yang kucingnya banyak juga pasti tahu nih. Pas kasih makan mereka akan berkumpul untuk makan sebentar. Selesai makan apa yang terjadi? Mereka buyar, mencar. Nah, itu karena mereka masing-masing pengen punya wilayah sendiri. Mereka nggak mau berbagi wilayah. Mayoritas kucing seperti itu. Jadi, usahakan jangan terlalu banyak populasi kucing di dalam rumah. Sesuaikan sama kemampuan kita, sesuaikan sama luas rumah kita. Jangan terlalu banyak populasi. Jadi, steril adalah cara terbaik untuk menjaga agar populasinya tidak bertambah banyak di dalam rumah. Oke. Selanjutnya, seandainya kita terpaksa udah terlanjur nih kucingnya udah lahiran, kan nggak mungkin juga kita buang kan kucingnya. Jadi harus kita jaga sepenuh hati. Maka usahakan tidak terjadi sharing pada tempat makan, tempat minum, maupun litter box
Nah, ini litter box penting banget. Nanti saya akan bahas khusus tentang litter box itu. Kucing dan litter box, seberapa pentingnya sih? Jadi di kucing ini, proses BAB dan proses buang air kecil, itu ada proses yang sangat sakral buat mereka. Mereka itu sangat menganggap proses defekasi atau buang air besar itu adalah proses yang sangat penting dan sakral buat mereka. Ketidaknyamanan saat mereka BAB atau BAK itu akan membuat kucing menjadi stres. Jadi kita sebagai babu kucing harus, yang pertama, yang sudah jelas ini adalah harus rutin melakukan pembersihan terhadap litter box-nya. Setidaknya itu 1 kali sehari itu harus dibersihkan. Lalu ingat, mereka tidak suka berbagi. Jadi konsekuensi kalau kalian punya kucing yang banyak, usahakan punya banyak litter box. Sesuai literatur, sesuai sesuai omongan yang dikemukakan oleh para feline behaviorist atau ahli behavior kucing, yang terbaik itu adalah N+1. Ingat, N+1 jumlah litter box. Jadi kalau kalian punya kucing 2, setidaknya kalian sediakan 3 litter box. Kalau kalian punya kucing 10, berarti kalian harus menyediakan setidaknya 11 litter box. Jadi bisa kebayangkan, kalau semakin banyak kucing, ya rumah kalian bisa penuhnya sama litter box aja. Jadi sebisa mungkin jaga populasi, jangan terlalu banyak. Dan ternyata nih, mereka lebih menyukai pasir tanpa wewangian dibandingkan dengan wewangian. Seandainya kucing kalian sudah terbiasa dengan pasir wewangian, usahakan tidak sering mengganti wanginya. Kenapa? Karena perubahan wangi sedikit itu langsung membuat mereka menjadi, ini kayaknya bukan litter box saya nih, aromanya beda. Perubahan wangi sedikit aja. Jadi usahakan kalau memang kucing kalian udah cocok sama salah satu, kalau bisa dapat yang tidak ada wanginya, lebih baik. Tapi kalau kalian udah terbiasa sama yang ada wanginya, kucing kalian udah terbiasa sama yang ada wanginya dan dia aman-aman aja pada saat buang air besar, usahakan tidak sering mengganti-ganti aromanya. Dan kalian harus letakkan litter box pada tempat yang tenang, usahakan di pojokan, namun mudah untuk mereka melihat sekitar dan tidak sempit. Ingat, tidak sempit. Sayangnya nih, litter box yang dijual di pasaran itu rata-rata nggak terlalu besar. Ini sebenarnya sih jatuhnya karena strategi marketing. Karena kalau mereka jual litter box yang besar sama mereka jual litter box yang kecil, orang pasti akan memilih litter box yang kecil karena tidak makan tempat kalau di rumah. Padahal yang ideal ukuran untuk litter box adalah 1,5 kali panjang tubuh dari si kucing. Nih, seperti ini. Jadi kalau di sini kita lihat, nah, yang ini terlalu kecil, udah jelas ya. Nah, ternyata pakai box kayak gini nih, yang diakalin dengan ini jauh lebih nyaman buat mereka karena lebih lebar ukurannya, lebih tertutup buat mereka, lebih memudahkan untuk mereka digging, menggali. Jadi akan lebih nyaman buat mereka buang air dengan litter box yang seperti ini daripada yang seperti ini. Bagaimana dengan stres kepada manusia? Ini beberapa tindakan yang sebetulnya ternyata memicu stres. Dalam artian kalau kalian rutin melakukan ini juga, ini secara tidak langsung bisa memicu stres. Walaupun saya juga suka sih melakukan tindakan ini, yaitu yang pertama adalah mereka itu sebenarnya tidak menyukai pelukan erat, pelukan yang terlalu erat, terlalu dipeluk begitu, itu mereka nggak suka karena mereka tuh nggak suka tempat yang sempit, terkungkung, terhambat untuk bergerak, itu mereka tidak terlalu suka. Terus yang kedua, mereka tidak menyukai suara yang berisik. Jadi untuk kita yang memiliki tone suara cenderung berisik, nah, usahakan pada saat berbincang-bincang dengan mereka agak dilembut-lembutin, dimanja-manjain biar mereka lebih menyukai suara kita. Yang ketiga, ternyata banyak dari mereka itu sensitif terhadap parfum dan bau manusia. Jadi mereka tuh nggak suka sama wewangian gitu. Banyak mereka yang sensitif terhadap wangian.
Mau itu aromaterapi yang kalian pasang, mau wewangian yang sifatnya semprot-semprot gitu, banyak yang nggak suka. Bentuk ketidaksukaan bisa yang paling ringan ya palingan mereka menjauh aja. Tapi yang paling berat itu bisa menimbulkan alergi bahkan sampai flu yang tidak sembuh-sembuh, yang dianggap sebagai infeksi, padahal penyebabnya adalah karena ada wewangian yang mengganggu hidung mereka. Nah, saya ingin tanya nih, mana yang lebih cat lovers? Pemilik kucing domestik, kucing kampung, kucing lokal yang bulu pendek, atau pemilik kucing ras? Karena ini banyak banget yang diperdebatkan nih, banyak banget yang berdebat tentang kucing domestik dan kucing ras. Saya pernah nemu di TikTok itu video yang nggak salah sih sebetulnya, tapi video itu intinya mereka di video itu pembuat video menyebutkan ngakunya cat lover tapi peliharanya kucing ras aja, gitu. Ya nggak salah, tapi coba deh kalian pikirkan sebaliknya. Kalau misalnya dibalik, ngakunya cat lover tapi milihnya kucing domestik aja. Itu kan sama aja, nggak ada bedanya. Jadi ingat, kita tidak boleh rasis terhadap majikan. Mau itu kucing domestik, mau itu kucing ras, kita harus memberikan mereka kasih sayang yang sama, tidak dibeda-bedakan. Ingat, mencintai itu tidak sebatas ras maupun rupa, mau mereka kucing kampung, bulu pendek, bahkan nggak ada bulu sekalipun, mau mereka komplit, ataupun mereka cacat, kalau kita betulan cat lovers, kita akan merawat mereka, menjaga mereka dengan sebaik-baiknya. Dan yang kedua, ingat, jumlah kucing yang kalian punya banyak kucing, itu tidak bisa menjadi patokan seberapa cat lovers-nya kamu. Ingat, kalian punya banyak kucing di rumah, tapi kalian tidak memberikan kasih sayang yang baik, kalian tidak bisa memberikan mereka akses kesehatan yang baik, itu bukan cat lover. Itu sama aja kalian menyiksa mereka. Dan yang ketiga, cat lovers akan rela berkorban untuk mereka, apapun itu. Jadi, ini saya pengen nunjukin gambar. Ini saya ambil dari IG-nya Wonder Woman, dari Mami Amel nih. Ini adalah Nino. Sebenarnya ini adalah gambar after ya. Tapi saya pengen menunjukkan kalau kucing ras, kalau nggak dirawat dengan baik, itu bisa jadi jelek. Kucing ras yang lucu kayak gini ini, kalau nggak dirawat dengan baik bisa kayak gini. Walaupun ini before-nya ini ya, after-nya ini. Tapi kita karena Mami Amel rescue, dia nggak punya foto before-nya pastinya. Jadi saya pengen balik sedikit. Jadi kucing ras yang lucu kayak gini kalau nggak dirawat bisa kayak gini, bisa jelek. Dan kucing lokal yang menye-menye seperti ini, yang seperti abis kecebur got ini, kalau dirawat dengan kasih sayang itu dia bisa jadi cantik. Ini Foxy-nya Foxy-nya Mami Mona nih. Jadi nggak melulu urusan ras. Saya ingat banget, saya punya kucing Bengal. Ingat, saya punya kucing Bengal. Itu kucing ras. Dan ketika saya posting tentang kucing saya, komen orang selalu bilangnya, wah kucing sultan, wah kucing ini. Kalian nggak tahu sejarah di balik kenapa saya bisa punya si Bengal itu. Bengal itu saya nggak beli. Walaupun dia kucing sultan, saya nggak beli. Saya itu dapat dari teman saya, karena yang sebenarnya nggak ingin saya ceritakan, tapi saya ceritakan. Curu itu sebenarnya, kucing saya namanya Curu. Curu itu sebenarnya cacat. Dia punya kelainan. Jadi karena teman saya, dia breeder, dan dia nggak pengen kucingnya yang cacat ini dipelihara oleh orang yang salah, istilahnya tidak bisa menjaga dengan baik, makanya dia menawarkan ke saya. Pada saat itu saya pada saat itu memutuskan untuk tidak memelihara kucing dalam rumah dulu, karena saya baru aja kehilangan 3 tahun sebelumnya kucing saya yang udah saya pelihara selama 10 tahun. Tapi karena
atas dasar saya nggak pengen itu kucing juga malah jadi objek eksploitasi nantinya, makanya saya terima. Dan saya langsung steril si Sucur itu. Jadi nggak melulu masalah ras. Kucing lokal pun kalau kalian jaga, kalian sayangi, kayak kalian cintai, dia bisa jadi nih cantik seperti si Foxy ini. Nah, bagaimana sih kita bangun bonding pada kucing? Untuk di awal-awal kita harus observasi. Kita harus observasi kebiasaan dan kesukaan mereka. Nah, untuk ini ya berarti kita harus interaksi, harus punya waktu untuk bersama mereka. Kemudian kita bisa berikan makanan ataupun treat yang mereka sukai untuk membuat mereka trust sama kita. Tapi ingat, tidak berlebihan. Kenapa? Yang poin kedua ini penting. Karena ini pengalaman yang saya dapat ya dari memberikan kucing liar di lingkungan rumah saya. Mereka yang tadinya galak, nggak mau dipegang, itu kalau tiap hari saya kasih makan, lama-lama mereka sangat baik, sangat mudah dipegang, bisa dielus-elus. Nah, kalau udah bisa dielus-elus tuh, waktunya saya memanen biji kalau jantan. Kalau udah bisa dielus-elus, biasanya saya langsung tangkap, saya steril, biar kucing di kompleks saya nggak terlalu banyak. Nah, jadi dengan memberikan makan itu salah satu bentuk salah satu cara agar mereka trust sama kita. Jadi untuk kalian yang kebetulan memiliki penghasilan untuk menggaji pegawai untuk memberikan makanan dan membersihkan kotoran kucing kalian, sebaiknya bagian itu kalian lakukan sendiri. Karena kalau yang bersihin, yang ngasih makan adalah orang lain, mereka akan deketin sama orang lain, nggak akan deket sama kalian. Jadi kalau kalian punya kucing, ya kalian yang harus ngasih makan, kalian harus bersihin pupnya. Ingat ya. Terus yang ketiga, berikan mereka ruang untuk menyendiri, jangan selalu dipaksa untuk bersama gitu loh. Mereka itu suka menyendiri. Nah, makanya ada istilah malu-malu kucing. Kalau mereka lagi pengen sama kita, ya kita deketin. Tapi kalau mereka lagi pengen menyendiri, jangan dipaksa, jangan ditarik-tarik, langsung diangkat, diunyeng-unyeng kayak gitu. Itu mereka nggak nyaman. Jangan paksa mereka apabila mereka tidak suka, dan harus rutin ajak mereka berinteraksi, bermain, atau sekedar mengelus-ngelus hotspot favorit mereka. Mereka suka di bawah dagu kah, atau suka di belakang telinga kah? Dengan rutin kalian melakukan elus-elus, maka kalian akan tahu nih daerah yang paling mereka sukai yang di mana. Dan pastinya adalah tolong mereka ketika mereka merasa kesakitan. Ini salah satu pengalaman juga yang saya alami dulu waktu kucing saya yang dulu yang udah meninggal. Dulu pas waktu awal-awal saya dapat, itu karena saya dapatnya udah besar ya. Dia udah bukan dari kitten saya dapatnya. Pas saya dapat itu galaknya minta ampun. Galak sekali. Sangat susah saya menghandle-nya. Bahkan saya pernah sampai dicakar di bawah mata, hampir dikit lagi kena mata pada saat saya pengen ngambil, karena dia sangat stressful pada saat baru diadopsi, ngambil dari kolong kursi. Nah, karena rutinitas yang selalu saya lakukan, dari mulai memberi makan, terus selang beberapa hari dia sempat sakit, dan lumayan parah juga sakitnya pada saat itu, dan saya rawat dia. Selesai sembuh dari sakit, dia sangat baik, sangat jinak, dan dia hanya jinak sama saya pada saat itu, dan pacar saya pada saat waktu itu, yang sekarang jadi istri saya. Jadi dengan merawat mereka sakit aja mereka bisa jadi jinak. Ini pun juga pengalaman yang saya alami ketika saya bekerja di klinik hewan, di rawat inap. Kucing-kucing yang garong ketika masuk ke rawat inap, awalnya galak. Begitu kita rutin tiap hari kasih makan, tiap hari bersihin pupnya, tiap hari kita obatin lukanya sampai dia sembuh dan merasa baikan, akhirnya mereka jadi baik sendiri pada saat dirawat inap. Jadi mereka itu bukan makhluk yang tidak tahu berterima kasih kok. Mereka sangat mengerti
arti kata terima kasih, walaupun penyampaiannya kadang berbeda dengan penyampaian terima kasih kita. Nah, apa aja tanda-tanda kalau kucing kalian sakit dan wajib segera ke dokter hewan? Yang pertama, dia nggak mau makan, apalagi kalau udah lebih dari 24 jam. Saya sering banget dapat kasus, udah terkapar kucingnya, katanya, ini udah nggak makan dok 3 hari. Hey, 3 hari nggak makan itu sangat fatal untuk si kucing. Dia bisa dehidrasi. Jadi jangan nunggu 3 hari baru dibawa. Ya. Terus yang kedua, lesu, nggak banyak atau bahkan tidak bisa bergerak. Yang ketiga, tidak bisa atau tidak ada pipis dalam 24 jam. Ingat, FUS, FLUTD, nggak bisa pipis berdarah, ngeden-ngeden pipis, atau anyang-anyangan, itu penyakit yang sifatnya emergensi, jangan tunggu lama-lama. Semakin lama kalian menunggu, semakin besar kemungkinan ginjalnya rusak, semakin tinggi kemungkinan tidak bisa diselamatkannya. Yang keempat, muntah yang sifatnya frekuen. Ingat, frekuen. Frekuen dalam artian sering banget dalam satu hari itu sampai berkali-kali dia muntah. Kenapa? Karena kalau keseringan muntah ya pastinya akan dehidrasi nanti jadinya. Dan sementara kucing ini salah satu hewan yang sangat mudah untuk muntah dan sangat menyukai muntah bahkan. Kadang mereka cuman sekedar pengen muntah, pengen mengeluarkan sesuatu dari dalam perutnya yang membuat dia tidak nyaman, misalnya bulu, mereka makan-makan rumput atau makan-makan tanaman, kemudian habis itu mereka muntah. Kalau cuma sesekali seperti itu nggak masalah. Tapi kalau udah frekuen dalam satu hari bisa berkali-kali, sebaiknya kalian bawa ke dokter. Termasuk diare. Karena mencret yang sifatnya frekuen sering banget itu bisa berbahaya, bisa fatal. Bleeding atau ada pendarahan itu juga harus segera wajib ke dokter. Apalagi kalau sesak napas ya. Sesak napas jangan tunggu lama-lama, harus segera ke dokter hewan untuk dapat pertolongan. Karena kita harus ingat, kucing tidak bisa berbicara. Dan kadang ini tanpa memeriksa langsung, itu bisa aja terjadi misdiagnosa dan pengobatan yang salah. Ini juga yang memicu kenapa dulu saya nggak mencantumkan di IG, di bio Instagram saya tidak mencantumkan tidak menerima konsultasi online pada saat dulu. Nah, terus semakin kesini semakin banyak yang konsultasi online dan itu membingungkan buat saya gitu kan. Karena pertanyaannya, kucing saya lemes, nggak mau makan. Itu kira-kira kenapa ya dok? Lemas nggak mau makan itu gejala umum dari banyak penyakit. Jadi sangat sulit untuk saya menentukan kenapanya, sangat sulit untuk menentukan pengobatannya kalau tidak melakukan pemeriksaan langsung. Jadi ingat, ini adalah slide terakhir saya, ingat, membahagiakan majikan adalah kepuasan utama dari kita sebagai para kucing. Oke, kiranya itu yang bisa saya share kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman sekalian. Dan kita akan lanjut ke sesi diskusi ya. Oke, MC saya kembalikan. Oke, makasih Dokter Aran atas penjelasannya. Kita mendapatkan banyak insight bagaimana menjadi bucing yang sesungguhnya. Nah, untuk selanjutnya kita mau coba pertanyaan apa dulu nih dok? Mungkin kita coba pertanyaan bagi yang mau nanya dulu ya. Kita boleh bebas. Untuk yang mau nanya dari peserta, kita lihat ada pertanyaan apa aja ya. Oke, kita coba ada pertanyaan. Sebenarnya aku juga pengen nanya sih dok, kalau misalnya boleh ya. Boleh. Gini kita ya, diskusi aja. Kan aku tuh kadang punya kucing tuh nakal-nakal banget ya. Jadi dia tuh ada yang kadang pipis sembarangan, ada yang emang suka nyakar-nyakar gitu. Nah, aku tuh sebenarnya pengen tahu mereka itu kalau misalnya nyakar sama kita, misalnya dia nyakar, itu sebenarnya beneran emang pengen bedain dia marah sama bedain yang tadi emang dia menandai itu dari apanya tuh dok? Soalnya kan iya kan, maksudku kadang kan ada tuh, aku kan pengalaman kan open adopt gitu ya, open adopsi kepada adopter gitu. Ternyata adopter ada yang bilang, ini kak kucingnya suka nyakar, aku dicakar gitu. Nah sedangkan kan aku tahu antara kucing memang antara dia mencakar karena tadi
stres juga bisa kan karena dia takut gitu, atau emang dia menandai kepemilikan gitu. Jadi sebenarnya itu seperti apa sih yang kita bisa membedakan dia nggak suka sama emang dia suka sama kita dari cakaran itu kayak gimana? Terus kita treatmentnya harus apa nih kalau misalnya kita dicakar kucing? Apakah kita mesti gimana? Apa Oke, mungkin oke, apa oke, gitu oke, kali oke, dok? oke, oke. Jadi Hmm. cakaran ya. Jadi memang kan yang tadi saya bilang scratching itu. Jadi kalau misalnya sofa kalian rusak, robek-robek, apalagi jok motor nih, ini pengalaman hidup saya sih. Jok motor saya berkali-kali ganti itu. eh, itu sebenarnya adalah tujuan mereka untuk menandai wilayah ya. Kalau ke benda, ke pintu, ke tembok, tembok jarang sih, ke pintu yang kayu, sofa itu paling sering dilakukan. Tujuan mereka adalah untuk menandai wilayah. Scratching itu kayak signature mereka lah, tanda tangan mereka. Kadang kalau kucingnya banyak, yang satu udah nyakar, wah ini ada signature orang lain nih, kucing lain nih, sama mereka ditimpuk, apa namanya, ditimpa sama cakaran yang baru. Itu tujuan mereka. Terus termasuk yang tadi spraying, itu juga salah satu mekanisme mereka untuk menandai wilayah. Nah, bedanya apa antara mereka menandai kepemilikan dengan mereka tidak nyaman, tidak suka? Itu ada di suaranya yang pertama. Kalau mereka marah, itu mereka pasti ada hissingnya. Tahulah hissing, yang punya kucing pasti tahu yang gitu-gitu, yang mendesis kayak ular. Nah, itu kalau udah ada hissing atau ada growling, growling tuh kayak ngedumel dia, kayak atau istilahnya kayak kayak ada nadanya, bukan meong gitu, bukan mengeong, tapi dia lebih ke growling atau yowling, yang sifatnya, kalau growling tuh lebih kayak rocker gitu, gitu. Kalau yowling tuh kayak yang tadi, yang ngoceh. Nah, itu pada saat sebelum mereka mencakar, itu juga salah satu bentuk kalau mereka sebenarnya nggak menyukai, atau mereka sedang agresif, atau sedang stres, atau sedang ketakutan. Terus kalian bisa lihat dari wajahnya, mimik wajahnya. Kucing semakin ketakutan, semakin stres, mereka akan semakin menundukkan kepalanya sampai lebih rendah daripada dia punya bahu. Jadi kalau kucingnya bisa mau mengangkat kepalanya dengan tegak, itu berarti mereka masih aman-aman aja. Tapi kalau mereka udah begini, udah nunduk, ditambah dengan kupingnya yang harusnya ke depan, ini udah ke belakang, jadi kayak tanduk begitu tuh. Nah, itu udah salah satu bentuk kalau mereka sebetulnya tidak menyukai tindakan itu. Itu salah satu, dan harus hati-hati, itu adalah salah satu ancang-ancang buat mereka tiba-tiba menyakar atau menyerang seperti itu ya. Jadi untuk membedakannya ya itu di situ. Nah, terus bagaimana kalau misalnya kita tercakar? Nah, pastinya kecakaran karena mereka kan kalau mau pup mau pipis ya pasti mereka akan cakar-cakar litter box-nya, terus mereka juga nggak pernah pakai sendal ya. Jadi pastinya cakaran itu ada istilahnya kotor lah. Cakaran itu pasti kotor. Jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan kalau tercakar ya cuci dengan air mengalir dan sabun. Tujuannya adalah untuk mencegah agar tidak sampai kuman-kumannya itu masuk, kuman-kuman dari cakarannya itu masuk. Jangan dibiarin dulu gitu. Siapa nih? Mami Amel nih paling sering dicakar nih. Ada nggak di sini dia? Nah, jadi jangan dibiarin begitu aja karena nanti bisa infeksi ya. Terus kalau sampai tergigit, apalagi sama kucing liar yang kita nggak tahu riwayat vaksinnya, sebaiknya langsung ke rumah sakit yang menyediakan vaksinasi rabies atau suntik serum anti rabies. Karena ya tetap kita harus hati-hati karena kucing adalah hewan pembawa rabies, nggak cuma anjing aja. Jadi kalau misalnya sampai tergigit oleh kucing yang tidak ada riwayat vaksinnya, tidak ada riwayat terhadap vaksin terhadap rabiesnya, sebaiknya lakukan proteksi itu. Gitu sih kurang lebih. Mama Pus, ada yang lain? Dok, nah itu dia bagi yang mau mengadopsi kucing atau memelihara kucing,
harus paham juga bahwa behavior dasar kucing adalah mencakar ya dok. Entah Iya, itu betul. takut dan atau dia merasa pengen main juga emang habitatnya dia emang behavior dia tuh mencakar-cakar, jadi harus siap ya, mungkin P3K di rumah Betul. siapkan betadin atau obat-obat P3K buat kita juga ya Hmm, kurang lebih. Jadi iya, ya nikmati sajalah kalau misalnya kucing itu mencakar ya dok ya, ya iya, namanya iya. juga kucing ya kan gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Uci. Dok, saya baru nambah kucing 3. Sebelumnya kucingku tuh cuma 1. Oke. Nah, kucingku yang pertama itu sekarang konstipasi. Apakah itu tanda-tanda dia stres karena tiba-tiba banyak teman baru ya, jadi nggak mau pup? Nah, tuh, Oke, dok. Ini kayaknya ada sangkut pautnya sama litter box juga ya dok ya? iya, 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 iya. Konstipasi ya, konstipasi itu susah BAB. Nah, sebenarnya ada beberapa faktor sih yang menyebabkan kenapa terjadi konstipasi atau susah BAB. Yang paling di antaranya, yang pertama itu bisa karena adanya gangguan anatomi panggul. Jadi ada gangguan anatomi panggul yang misalnya dia pernah cedera, pernah mungkin dulunya pernah tertabrak. Ini Mami Amel juga jagonya nih konstipasi karena Mas Bambang itu konstipasi. Jadi kalau Mas Bambang itu dia punya kelainan anatomi panggul karena mungkin sebelum diadopsi sama Mami Amel pernah ketabrak atau gimana. Nah, jadi kalau misalnya ada kelainan dalam anatomi panggul yang menyebabkan panggulnya jadi cenderung menyempit, itu membuat mereka jadi lebih males untuk BAB karena setiap BAB mereka nggak nyaman. Akhirnya mereka lebih senang nahan-nahan pup. Nahan pup akhirnya efeknya jadinya BAB-nya mengeras. Bisa juga konstipasi itu terjadi ya karena itu. Dia sering nahan-nahan pup bukan karena panggulnya bermasalah, tapi karena litter box-nya selalu kotor, jadi jarang dibersihin. Karena kucing tuh ya itu yang tadi saya bilang, BAB dan BAK buat kucing itu adalah sesuatu yang sakral. Mereka nggak suka BAB di tempat yang ada bekas BAB orang lain. Ini ibaratnya itu sama aja kayak kita nih. Kalau kita misalnya ke toilet, ke WC, terus mohon maaf ya, ada pada saat kita masuk itu di toiletnya ada yang ngapung-ngapung yang belum disiram sama orang sebelumnya. Pasti kan kita juga males ya buat pup. Nah si kucing juga begini nih. Mereka kalau misalnya litter box-nya habis dipupin sama kucing lain, itu bisa terjadi. Nah, tadi kan katanya baru nambah kucing. Nah, kira-kira litter box-nya mencukupi nggak? Kalau jumlahnya, kalau tiga ekor, tadi 3 apa jadi 4 gitu, intinya jumlahnya adalah N+1 ya. Kalau punyanya 3, berarti setidaknya punya 4 litter box-nya. Kalau punyanya 4, berarti setidaknya punya 5 litter box-nya. Jadi mereka tidak sharing litter box seperti itu. Jadi mereka nggak akan nahan-nahan pup. Nah untuk kucing tua, kucing yang sudah senior, sudah di atas 7 tahun ke atas, harus waspada sama artritis atau radang persendian. Karena kalau ada artritis atau radang persendian, kadang tuh mereka males naiknya. Mereka males naik ke litter box-nya. Jadi akhirnya mereka nggak pup, nahan pup, akhirnya jadi terjadi konstipasi. Nah kalau yang kayak gitu, kayak ada kelainan anatomi panggul, ada artritis, solusi terbaiknya ya harus di X-ray untuk lihat ada apa sumber permasalahannya. Nah kalau udah ketemu, berarti kayak kalau artritis seperti itu, usahakan kita punya litter box yang tidak terlalu tinggi dindingnya. Jadi untuk naiknya dia nggak perlu harus melompat dulu, nggak perlu harus ngangkat badannya terlalu tinggi. Terus obesitas juga mempengaruhi karena obesitas juga bisa menyebabkan konstipasi. Makanan, beberapa jenis makanan khususnya yang makanan kering tapi kucingnya males minum, itu juga bisa menyebabkan konstipasi. Sering dikasih tulang-tulangan, jadi sebisa mungkin jangan sering dikasih tulang-tulangan. Selain berbahaya, beresiko nyangkut dan beresiko melukai, itu juga bisa memicu konstipasi. Jadi kurang lebih seperti itu faktor penyebab konstipasinya. Nah, saya nggak tahu nih pada kasus yang tadi bertanya konstipasinya karena apa? Bisa aja berpengaruh karena si adanya kucing baru. Salah satu faktornya yaitu karena litter box-nya yang berbagi. Tapi bisa juga nggak ada pengaruhnya sama kucing baru.
Misalnya karena ada faktor lain yang menyebabkan, karena ada penyakit yang menyebabkan dia jadinya susah BAB. Seperti itu. Oke, berarti ada beberapa faktor ya dok, dan memang lebih penting harus diobservasi lebih lanjut penyebabnya apa. Betul. Pertanyaan berikutnya kita coba masih berhubungan dengan litter box ya, dari Feni Sugito. Dokter, kucingku nggak suka pip dan pup di pasir, malah pip di wastafel dan pup di lantai dekat saluran drainase. Padahal disediakan pasir untuk pup dan pip. Itu nggak kenapa-napa kan ya dok? Nah, itu emang ada tuh dok. Saya juga punya Banyak. kucing yang udah ada pasirnya bersih ya. Udah Iya, gitu iya. nggak sesuai sama kucing juga jumlahnya, tapi dia nggak mau di situ. Dia ada yang maunya di pojokan gitu kan, ada Iya, yang iya, iya, maunya iya. di nase. Nah itu gimana tuh dok? Apakah itu normal atau mungkin memang behaviornya atau gimana? Ya, kalau ditanya normal apa enggak, ya itu normal. Mereka lebih, ya mereka memilih apa yang mereka sukai gitu. Walaupun kita tidak menyukainya gitu. Jadi mereka memilih di wastafel atau di toilet yang menurut mereka lebih nyaman pada saat dia pup. Tapi ingat, yang tadi saya bilang, ada faktor lokasi yang harus diperhatikan gitu. Karena lokasi penempatan litter box itu sangat berpengaruh sama mereka mau atau tidak pup di litter box. Jadi kadang kita mungkin naro litter boxnya terlalu di tengah ruangan misalnya, yang bising, yang terlalu banyak orang lalu lalang dan kelihatan jelas kalau dia lagi pup, itu mereka nggak suka sebetulnya. Atau kita justru naruhnya di tempat yang sempit, yang kalau mereka habis pup tuh, jadi kalau di alam tuh ya, kalau di alam mereka tuh, pernah lihat nggak sih kucing pup di pasir gitu kan? Walaupun lokasinya terbuka, di alam terbuka, mereka itu akan tetap waspada ngelihat sekelilingnya. Ya karena mereka adalah di alam itu kan sebagai predator ya. Mereka nggak pengen jadi mangsa justru. Mereka tetap harus waspada. Nah jadi tempat pup kucing litter box itu juga harus ditempatkan di tempat yang dimana mereka bisa melihat sekelilingnya dengan baik, dan kalau mereka pengen kabur mereka lebih mudah gitu, nggak ada penghalangnya gitu. Jadi kalau misalnya dia lebih suka pup di wastafel, sementara litter boxnya ditaruh di bawah wastafel, mungkin bawah wastafel itu terlalu sempit buat dia lompat misalnya. Terus mungkin litter boxnya terlalu dalam pasirnya. Kedalaman pasir juga mempengaruhi. Terlalu tipis, terlalu dangkal mereka nggak suka. Terlalu tebal juga mereka nggak suka. Atau mereka nggak suka wangi-wangiannya. Itu juga bisa. Kan tadi saya sudah singgung. Kalau banyak dari mereka yang nggak suka kucing dengan wangi-wangian. Jadi kalau misalnya kita pengen merubah behavior tersebut, kalau misalnya kita oke dengan dia pup di kamar mandi atau dia pup di wastafel, ya nggak masalah. Itu adalah tempat yang mereka sukai buat pup. Tapi kalau kita nggak oke, istilahnya bukan dalam artian nggak oke ya. Kita pengennya mereka pup di litter box agar lebih nyaman juga buat kita. Ya, latih secara perlahan. Dari mulai kita serok pupnya, pindahkan ke pasir, atau secara rutin, terus kita tunjukkan, kita angkat mereka ke pasir, jadi mereka tahu kalau pasir itu adalah tempat untuk mereka pup, atau letakkan pasir di dekat tempat mereka biasa pup atau pipis, itu juga bisa membantu membiasakan mereka. Terus jauhkan mereka dari kemungkinan mereka diserang dari hewan lain atau kucing lain, atau terlalu bising tempatnya. Jadi bisa seperti itu. Ya, tadi yang nanya Bu Feni ya. Bu Feni ini kan punya banyak anjing nih Bu. Nah mungkin tempat kenapa dia lebih suka di wastafel karena tempat pupnya terlihat sama anjing-anjing ibu. Mungkin ya Bu. Awalnya memang iya dok di pasir, tapi lama-lama terus entah kenapa dia lebih senang pipis di atas wastafel. Kayaknya sejak saya ganti sama yang soya itu dok. Oke, mungkin dia nggak suka. Jadi ya
nggak melulu yang dibilang di yang cocok di kucing lain itu cocok sama kucing kita. Mereka tuh sangat benci sama perubahan. Kucing itu sangat benci sama perubahan. Mereka tuh sangat apa ya? sangat introvert. Jadi mereka tuh nggak suka sama perubahan. Jadi perubahan tempat makan aja itu berpengaruh sama nafsu makan. Perubahan tempat pup itu sangat berpengaruh. Perubahan lokasi tempat pup itu juga sangat berpengaruh. Apalagi perubahan pasir itu juga sangat berpengaruh sama kebiasaan mereka dari pup sama pipis. Gitu, Bu. Oke, makasih dok. Ya. Oke, lalu kita coba cari lagi pertanyaannya. Nih, dari Happy. Selamat malam dok, tentang teritorial, apakah hanya berlaku untuk kucing jantan saja? Apa kucing betina juga ada teritorial? Sama. Kucing betina juga itu mereka membangun teritorial. Pernah lihat nggak sih? Ini yang saya lihat ya, yang saya amati ya dari kucing-kucing liar depan rumah saya. Jadi betina itu kalau di kucing adalah pemangku kebijakan tertinggi. Karena kalau di kucing itu betina itu justru mereka yang menguasai. Jadi biasanya lebih galak yang betina daripada yang jantan. Biasanya kalau yang saya lihat. Terus yang kedua, kalau yang saya lihat juga ini lebih sering terjadi keributan itu yang sesama jenis. Jadi jantan dengan jantan, betina dengan betina. Atau ya kalau yang beda jenis, betina dengan jantan, jantannya biasanya ngalah. Betina yang mendominasi. Nah itu lebih sering terjadi. Tapi bukan berarti betina tidak akan menandai wilayah. Mereka juga akan berteritorial juga. Mereka akan menentukan wilayahnya sendiri juga. Jadi makanya kalau yang punya kucing banyak pasti udah tahu deh. Oh si A nih sukanya nongkrongnya di situ tuh di pojokan sebelah kanan. Si B suka nongkrong di sebelah kiri. Jadi kita bisa lihat kucing kita tuh sukanya di mana. Itu sebenarnya itu udah salah satu bentuk teritorial mereka. Mereka maunya di situ. Jadi kucing betina pun juga sama. Mereka akan lebih menyukai sendiri dan menyukai wilayah sendiri. Cuman tidak se-ekstrim kucing jantan dalam hal menandai wilayahnya. Kalau kucing jantan kan udah dari spraying, di mana-mana juga sama dia dikencingin, terus nyakarnya lebih intens daripada kucing betina. Walaupun bukan berarti kucing betina nggak nyakar ya, kucing betina juga sama aja dia akan nyakar-nyakar. Karena nyakar itu nggak cuman sebagai bentuk penanda, tapi juga sebagai bentuk untuk mereka mengasah kukunya. Jadi scratch paw itu penting ada di rumah yang punya kucing. Gitu sih kurang lebih. Oke. Terus nih ada pertanyaan yang ini juga nih yang menarik dari Phoenix Cintami. Dok, kucing boleh nggak sih dok hanya dipelihara satu saja tanpa kucing lain? Tapi kadang yang kenceng kayak row apa itu lagi cari temen. Nah ini juga perlu nih dok, kita tahu sebenarnya kucing itu baiknya kan tadi teritorial ya. Nah, peliharanya mendingan satu aja karena kan kita tahu kucing itu teritorial atau ada kucing lain, cuman baiknya berapa dan dibatasinya gimana kita. Kadang kan kita sebagai cat lover tuh suka aduh lucu gitu, pengen ada banyak, tapi kita nggak tahu sebenarnya teritorial kucing itu seberapa di rumah kita gitu loh dok. Oke. Jadi gimana tuh baiknya dok? Apakah Ya. pelihara satu aja atau kita membatasi limit itu tuh mas? Ya. Jadi yang pertama ini yang saya lakukan ya. Saya itu selalu pelihara kucing yang di dalam rumah itu cuma satu. Saya nggak pernah lebih dari satu. Karena saya menyesuaikan dengan kemampuan saya. Saya itu lebih banyak di luar rumahnya daripada di dalam rumahnya. Jadi saya lebih banyak prakteknya daripada di rumah. Jadi interaksi saya terhadap kucing saya itu lebih sering pada saat saya pulang kerja atau saya sebelum berangkat kerja. Jadi kalau terlalu banyak saya akan sulit berinteraksi sama banyak kucing. Dan pastinya saya juga akan kesulitan dalam membersihkan. Karena ingat yang tadi saya bilang, ngasih makan sama ngebersihin pup sama itu adalah tugas dari pemilik. Tugas dari babu deh tepat. Tugas dari kita sebagai owner dari si kucing. Jadi saya melakukan itu semua.
Jadi setiap pagi tuh sebelum saya berangkat kerja tuh saya selalu ngebersihin pup sama yang lain-lain. Jadi kalau saya kucingnya banyak, saya nggak akan sanggup untuk melakukan itu semua. Jadi kalau saya sih paham yang sesuai dengan kemampuan saya cuma mau memelihara satu yang di dalam rumah. Saya nggak mau nambah lagi, kecuali ya nanti amit-amit ternyata kucing saya jadi nggak punya kucing lagi, ya mungkin saya baru melihara kucing baru lagi. Nah terus kalau kalian ingin punya kucing lebih dari satu, ya nggak salah. Tapi kalian sesuaikan sama kemampuan kalian. Apakah kalian mampu untuk memprovide makanannya? Ingat, semakin banyak kucing, semakin banyak makanan yang harus kalian sediakan, berarti uangnya juga semakin banyak yang keluar. Semakin banyak kucing, pastinya akan semakin banyak pengeluaran ke dokternya. Jadi itu yang harus diingat. Terus selanjutnya ya pastinya adalah masalah teritorial. Mereka itu kita sesuaikan juga sama rumah kita. Kira-kira rumah kita cukup nggak buat 2 ekor kucing ini, misalnya kita punya 2, cukup nggak untuk 2 ekor kucing ini saling berpisah, saling menyendiri, saling punya wilayah masing-masing. Memungkinkan atau enggak? Kalau nggak memungkinkan, jangan dipaksakan. Nah, walaupun mereka sifatnya individual, tapi interaksi personal antar kucing itu juga memungkinkan untuk terjadi mereka ngegeng, walaupun mereka lebih suka sebetulnya individual. Tapi sometimes kalau kucing udah terlalu banyak ya ujung-ujungnya ada yang ngegeng juga, karena nggak mungkin mereka menyendiri masing-masing karena wilayahnya terlalu sempit misalnya. Nah, kita sebagai pemilik ini khususnya yang punya kucing banyak di rumah, kita harus rajin melihat nih interaksi antar kucing. Jadi misalnya kita punya kucing 5 nih, A, B, C, D, E. Kita harus lihat nih, si A ini rukunnya sama yang mana. Rukun dalam artian kalau ketemu sama si B misalnya, dia saling tempel hidung, terus mereka saling jilat-jilatan, dan nggak pernah hissing, growling, atau ngomel-ngomel. Nah itu berarti mereka cocok tuh. Nah, kalau seandainya kita punya space yang terbatas, mereka berdua bisa digabungkan. Tapi kalau mereka nggak cocok, jangan dipaksain. Jangan lakukan perjodohan secara pemaksaan. Jadi jangan memaksakan, kalau misalnya udah nggak cocok, mereka berantem terus, itu jangan dilakukan. Jangan dipaksain. Karena selain bikin stres, juga resiko cederanya cukup tinggi. Nah, terus bagaimana dengan kucing yang ngeong-ngeong? Dia punya kucingnya 1 tapi ngeong-ngeong terus nih, seperti nyari temen. Yang pertama, itu udah disteril atau belum? Kalau belum disteril ya mungkin dia pengen kawin. Karena ingat, kucing pada saat musim kawin dia akan melepaskan feromon yang bisa dicium dari jarak 100 meter oleh kucing jantan, sehingga walaupun kalian punya kucing cuma 1, terus ada tetangga kalian punya kucing betina, atau ada kucing jalanan di komplek kalian yang lagi birahi, ya maka kucing kalian yang di rumah ya akan heboh, akan ngeong-ngeong mulu. Yang kedua, mereka ngeong bisa jadi karena kalau misalnya udah disteril, mereka ngeong-ngeong mulu, itu bisa jadi mereka pengen keluar karena mereka kadang suka kebebasan. Walaupun ya pastinya ada faktor resiko kalau kita membiarkan kucing kita outdoor, karena pastinya ada resiko terpapar ektoparasit, kutu, dan lain-lainnya, termasuk virus-virus yang merajalela, dan faktor resiko kecelakaan, misalnya tertabrak atau yang lain-lain. Jadi ngeong-ngeong itu bisa karena minta kawin, karena pengen keluar misalnya, atau karena bosan, karena cuma pengen dilus-elus. Jadi nggak melulu karena pengen minta makan. Jadi kalau kucing kalian udah ngeong-ngeong di hadapan kalian, yang pertama kalian lakukan jangan kasih makan. Yang pertama kalian lakukan adalah elus-elus, diajak main. Nah, kalau dengan begitu mereka fine-fine aja, ya berarti nggak minta makan. Tapi walaupun kadang ada beberapa yang memang betulan minta makan sih, tapi jangan diikutin, karena kita harus sesuaikan takaran asupan harian dengan kebutuhan harian mereka. Karena obesitas itu terjadi ketika apa yang kita kasih itu melebihi apa yang mereka keluarkan. Jadi melebihi aktivitas mereka. Aktivitasnya sedikit, tapi makanan yang masuknya banyak. Seperti itu. Jadi kalau ditanya yang tadi, balik lagi ke pertanyaannya, lebih memilih
kucing itu harus sendirian, satu aja yang dipelihara, atau boleh banyak, sesuaikan dengan kemampuan kalian dan sesuaikan dengan kucing kalian. Seperti itu. Halo? Suara saya? Ini masih online? Oh, oke. Masih online, Dok. Cuman Mama Pusnya yang menghilang ya. Iya, sebentar. Kita Ini mungkin lagi ada gangguan sepertinya nih. Oke, tunggu sebentar ya. coba saya baca-baca aja dari sini ya, dari kolom chatnya ya, biar mungkin sinyalnya nggak itu. Kita lihat dari kolom chat, ada pertanyaan apa nih? Oke, Dok. Maaf, sinyal putus. Jadi gini, oke, sekarang kita langsung sesi pertanyaan ini, kuis, Dok. Ya, sesi kuis ya, udah jam 8 juga nih. Kita serahkan kepada Peduli Kucing untuk mempersiapkan pertanyaan dan sesinya dimulai. Oke, Mbak boleh, Peduli boleh. Kucing, bagaimana Mbak Peduli Kucing? Mana nih? Oke. Halo. Mungkin dibantu langsung dengan Mama Pus. Oke. Ini pertanyaan, 3 pertanyaan yang terbaik ya. Oke, aku sebutin pertanyaannya, nanti mungkin dari kalian-kalian bisa langsung raise hand ya. 1. Sebutkan 2 nama sponsor dari beberapa sponsor untuk acara Catbon. Raisen. Raise hand, siapa itu? Oke, Mbak Phoenix Cintami. Boleh disebutkan? Sudah di-unmute Mbak Phoenix. Silakan. Silakan. Ada lagi yang lain mungkin? Ada lagi? Wah, Mami Amel. Mami Amel, silakan Mami Amel. Halo, jelas nggak suaraku? Sangat Aku mau lihat jelas. videonya, nggak cuma suaranya. Coba Aduh. dong. Izin aku. Mana dong? Sponsor. Nggak boleh jawab kalau nggak kelihatan mukanya. Izin aku. Silakan dijawab, Mami Amel. Sponsornya dari Royal Canin sama dari Warung Noni. Bagaimana Mama Pus? Betul, nanti akan dihubungi sama Peduli Kucing. Thank you. Kedua, siapa yang hafal nama Instagram Dokter Aran? Reisha? Itu? Yang duluan Reza kayaknya. Reisha yang duluan. Ya. Silahkan Kakak Reza. Sudah saya unmute. Halo, ada suara saya? Ada. Silahkan dijawab. Pet Aranian. Dieja coba. P-E-T A double R terus A-N-I-A-N. Kurang.
mejanya salah. Susah memang. Wah, namanya Dok Aran banyak yang raise hand nih. Nah, Yang Vidi ya. Iya, Vidi Alam Sutra tuh. Vetarani Rian. VETARRANIRIAN. Oke, betul. Thank you. Sudah dicatat. Sekarang pertanyaan ketiga. Sebutkan vaksinasi wajib pada kucing. Silakan, ada yang mau menjawab? dari siapa nih ya? Rukun Bos Ai. Nah, unmute, silakan. Selamat malam. Pada kucing, Mana nih? iya malam Mbak Noni. Malam. Sekarang Halo malam. vaksin yang F3 di usia 3 bulan, kemudian dilanjutkan bulan depannya F4. Itu F3 isinya untuk Rhino, Kalisi, Panleu, sama yang F3 Rhino, Kalisi, Panleu, yang F4 ditambah dengan Chlamydia. Terus lalu dilanjutkan lagi kalau kurang lebih 9 bulan itu rabies. Terima kasih. Oke. Jadi betul, cuman tadi memang juga nih saya nggak bahas lebih deep nih tentang vaksinasi. Yang dijelaskan betul, tapi saya Suaranya nggak putus-putus, Dok. sorry. Boleh unmute dulu Rukun Bos Aik. Benar. Halo. Oke, suara saya jelas? Ya. Oke. Ya, jadi nggak salah kok yang tadi. Jadi kita anggap jawabannya benar. Jadi tadi cuman salahnya adalah saya nggak menyinggung topik ini, kelewat mungkin dari saya. Jadi kenapa saya pengen menyinggung ini, karena sekarang nih lagi musim langka vaksin ya buat kucing. Jadi saya pengen ngasih tahu. Jadi vaksin wajib di kucing itu ada namanya core vaksin wajib. Jadi harus tidaknya ada vaksin tersebut. Core vaksin dari kucing adalah yang pertama itu ada 3. Yang pertama adalah panleukopenia, yang kedua adalah rhinotrachetis, yang ketiga adalah kalisi. Nah, 3 ini adalah yang wajib diberikan kepada kucing. Mereknya apa aja? Bisa F3 yang tadi disebutkan, bisa PureVac, bisa apa lagi yang ada mereknya? Nobivac ya, Dok, Nobivac, ya bisa Nobivac atau Captrio, banyaklah mereknya. Jadi intinya yang 3 itu harus ada ya. Kemudian nanti diberikan pada saat usia 2 bulan, kemudian sebulan berikutnya diulang, sebulan berikutnya lagi diulang sekali lagi, habis itu baru setahun sekali. Itu yang terbaik. Jadi 3 itu harus diulang. Jadi nih sekarang nih lagi ada kelangkaan vaksin merek F4 nih. F4 itu agak susah untuk nyarinya. Nah, F4 itu apa sih? F4 itu cuman ada tambahan Chlamydia. Chlamydia itu adalah bakteri yang menyebabkan mata jadi bengkak-bengkak tuh kalau di kitten. Nah, seberapa penting si Chlamydia? Chlamydia ini karena dia bakteri, mereka biasanya masuknya setelah ada infeksi dari si 2 virus ini nih, Kalisi sama rhinotrachetis. Jadi kalau ada infeksi virus Kalisi sama rhinotrachetis, maka si Chlamydia bisa masuk. Nah, banyak yang salah kaprah karena mikirnya abis F3 itu harus langsung F4, nggak boleh diulang lagi jadi F3, itu nggak mau divaksin F3, akhirnya jadinya ditunda vaksinnya sampai F4-nya ada. Sementara F4 itu belum tahu, sementara ketersediaan vaksin tersebut itu belum tahu kapan gitu. Jadi daripada kalian menunda pengulangan vaksin yang core tadi, lebih bagus kalian vaksin dengan yang core itu. Kalau bisa dapat yang ada Chlamydia-nya lebih baik, tapi kalau nggak bisa dapat ya nggak apa-apa. Kalian F3 pun juga nggak apa-apa. Ya, jadi tidak harus habis F3 itu harus M4. Karena yang core-nya adalah yang 3, ingat. Kalisi, panleukopenia sama rhinotrachetis. Chlamydia itu bukan core. Kalau rabies itu tergantung daerahnya.
Nah, untuk daerah yang bebas rabies secara historis itu kayak Bangka Belitung, itu mereka nggak melakukan vaksinasi rabies karena mereka bebas dari dulu. Tapi kalau untuk daerah yang bebasnya dibebaskan, jadi yang sebelumnya pernah kena rabies, terus akhirnya bisa bebas dari rabies karena vaksinasi, itu tetap dilakukan vaksinasi. Kayak Jakarta itu kan bebas rabies, tapi bebasnya karena vaksinasi. Jadi tetap wajib dilakukan vaksinasi rabies. Gitu ya. Tapi yang tadi dijawab oleh Rukun Bos Aik nggak salah. Oke, berarti tambahan juga ya dok, lebih baik Ya. booster dengan apapun daripada menunggu. Betul, daripada nunggu yang komplit banget, sebaiknya booster yang core-nya dulu, yang wajibnya. Ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Buku tadi diinjek-injek sama Daki, jadi terus sampai keluar voice comment. Lupa di-unmute nih. Sorry. Oke, lanjut. Apa yang dimaksud dengan obligate carnivore? Tadi kayaknya ada tuh tadi. Kalau screenshot pasti bisa. Ini yang fonik gitu. Tadi udah bukan? Tadi Ponik Cintami? Tadi belum jawab. Tadi belum jawab ya. Oke. Boleh. Gagal. Boleh. Kalau gagal boleh. Kalau yang udah dapet jangan. Rukun Bos Aik udah nih, jangan nih. Kan tadi udah menang. Ya boleh tuh, Phoenix Sintami. Silakan dijawab, Mbak Kak Phoenix. Tadi sempat ada tulisan mikrofonnya rusak, itu siapa ya? Mbak Noni, maaf, kayaknya Mbak Sintami itu trouble di mikrofonnya deh, Mbak Noni. Oke. Tapi tadi ada suaranya, sempat ini kan bilang, sempat ngomong. Mikrofonnya rusak tuh katanya di itu. Ya, mohon maaf. Boleh dikasih kesempatannya untuk yang lain dulu ya. Nih, yang tadi yang kedua nih kayaknya si Tuan Muda Pengki nih. Oh. Iya. Bentar. Coba. Halo, silakan. Dok Aran. Halo. Malam. Malam. Ini Artinya yang ini udah dong, pagi ya? pemakan daging atau protein. Oke, betul. Jadi intinya adalah protein sebagai sumber energinya kalau kucing. Betul. Oke. Lanjut. Makan tangan mamanya juga. Lanjut. Sebutkan 3 ciri kucing stres, minimal 3. Selanovia. Selanovia. Silakan. Ini Kak Sela. Mana sih? Kak Sela. Ya, halo. Ya, silakan dijawab pertanyaannya. Kucing stres, bentar. Dulu, Kak. Mereka hissing yang apa sih namanya? Anxiety berlebihan, peningkatan agresivitas, terus tindakan kompulsif yang sering jilat-jilat tanpa penyebab yang jelas, terus nggak nafsu makan, suka sembunyi. Udah berapa tuh? Oke, betul. Lengkap banget. Mintanya 3 aja tadi. Ya udah. Terima kasih. Yang sudah menjawab bisa langsung DM message ke Peduli Kucing untuk dicatat alamatnya ya, jangan lupa. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan 3 cara untuk membangun bonding dengan kucing. Kak Phoenix duluan. Mudah-mudahan tidak bermasalah. Silakan Kak Phoenix. Kak Phoenix. Nulis di chat kayaknya, Mbak. Iya. Mohon maaf nih, dijawabnya di... Udah nggak apa-apa, tulis di chat. Udah 3 kali coba. Sampai 3 kali. Boleh.
sinyal kayak saya. Heeh. Boleh Boleh ditulis dijawab Kak Phoenix ya. sekarang di chat. Sekarang ya. Bersihkan litter box, ajak main, berikan makanan rutin. Gimana, Dok? Ya, boleh. 3. Kan minimal 3 kan. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Bentar. Ya, oke. Sebutkan 3 tanda kucing yang harus segera dibawa ke dokter hewan. Kak Haifa duluan. Silakan. Ya. Silakan Kak Haifa dijawab. Tadi pertanyaannya untuk kalau cepet-cepet biar bawa ke dokter ya? Ya, 3 Ciri-cirinya tanda apa aja? kucing yang harus segera dibawa ke dokter hewan. Dia kucingnya nggak mau makan. Terus muntahnya apa tadi frekuen. Terus sesak napas sama lesu. Ya, oke, betul. Betul. Oke. Pertanyaan berikutnya. Beda bucin dan bucing. Apa? Langsung mikir. Kak Reza, silahkan. Reza. Oh, Iya, silakan. kalau bucin itu buat kayak sesama manusia gitu nggak sih Kak? Tapi kalau bucing kita jadi babunya dia, harus sayang sama dia gitu. Bersihin litter box-nya tiap hari gitu, mandiin. Kata jadi Betul. Dok? Oke. Pertanyaan selanjutnya. Hari ini Dokter Aran pakai baju apa? Oh. Kelihatan dong. Sudah, Ini coba saya harus yang tutup. lain mungkin. Kasih kesempatan yang lain dulu. Coba ada yang mau bantu jawab? Baju motif apa? Oh, langsung di hype Dok Aran. Saya kelas Dok Aran kedua. langsung ganti baju nih kayaknya. Silakan, Kanuke. Silakan dijawab, Kanuke. Bentar, masih mute ya. Kanuke boleh di-unmute? Ya, silakan, Kanuke. Udah ya. Silakan Kanuke dijawab. Motifnya itu ada anjingnya Dokter Aran tuh kayaknya baju praktek dokternya. Suara putus-putus. Manuka, suaranya putus-putus. Kanuka, suaranya putus-putus, boleh diulang lagi? Ya, ada motif, ada sedikit, ada gambar anjingnya, ada kayak stetoskop, sama apa ya, Red Cross ya. Yang jelas tuh kayak mirip-mirip baju apa semacam jaket, tapi kok lucu ya, ada resletingnya ya. Oh, luar biasa. Betul. Ini masih putus-putus, Cak? Ya, betul. Halo? Udah kedengeran Ya. tadi. Betul. Oke. Lalu udah jelas belum? Udah. Ya. Jangan lupa untuk japri ke Peduli Kucing ya, DM langsung ya, supaya bisa dicatat alamatnya. Terus sekarang pertanyaan selanjutnya. Kita merundingkan dulu. Pertanyaan selanjutnya adalah apa tema kali ini? Dan kenapa temanya itu? Kak Uci. Silakan Kak Uci. Halo. Ya, Kak Uci, silakan. Temanya adalah seberapa kenal kamu dengan kucingmu?
Kenapa dipilih tema itu? Karena ingin untuk lebih bisa bonding dengan kucing-kucing, dengan majikan-majikan kita, supaya lebih tahu mereka kalau misalkan sakit kita mesti kayak gimana, atau kalau misalkan ciri-ciri mereka stres itu kayak gimana. Gimana, Dok Aran? Betul sekali. Oke. Terima kasih. Nah, Jangan lupa untuk Japri ya, semuanya yang sudah menang karena mau dikirim hadiahnya. Mungkin dari Peduli Kucing bisa mereview pemenangnya Japrinya lewat apa? lewat DM di sini aja nggak apa-apa. Atau mungkin nanti jadi kita bisa hubungi langsung. Mungkin dari Peduli Kucing bisa disebutkan namanya untuk reminder. Iya, Lewat Instagram yang kan? Nah, ya, silakan. ya yang pemenangnya yang Mbak Amel, terus Vidi Alam Sutra, Rukun Bos Aik, Mama Pengki, Mbak Sheila, Ponik, Haifa, Mbak Nuke. Nanti ini ya, kirim ininya, alamatnya di chat box. Ada Kak Reza sama Kak Uci juga. Kak Reza. Kakak. Ya, Kakak Vesa. Reza sama Kakak Uci. Ya. Kirim alamatnya lewat Lihat lewat DM chat ini aja boleh, di sini juga di chat box langsung direct. langsung di chat sekarang ya, sebelum nanti hilang, sebelum ininya Zoom-nya berakhir. Iya, takutnya hilang ya. Iya. Direct message aja ke Peduli Kucing. Acara selanjutnya. Acara selanjutnya sudah selesai dengan ternyata molor 30 menit. Waduh. Hebat, kali ini sangat panjang dan lebar sekali sehingga waktunya molor. Masih ditunggu ya untuk menulis alamatnya, takut hilang. Nanti hadiahnya akan dikirim sesegera mungkin, dan tolong diposting nanti ya kalau misalnya hadiahnya sudah sampai, dan tag ke Peduli Kucing supaya kita bisa repost kalau hadiahnya sudah sampai. Terus terima kasih untuk Dr. Aran atas waktu dan atensinya bisa bergabung sama kita untuk membicarakan tentang kucing-kucing. Juga buat peserta yang sudah datang di acara ini, yang sudah meluangkan waktunya untuk dengerin ocehan-ocehan yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kebabuan makan kucing. Untuk selanjutnya semoga yang kita sampaikan pada hari ini bisa memberikan manfaat, juga bisa berguna untuk kucing-kucing kita yang ada di rumah, dan meningkatkan bonding juga, mengenal kucing kita lebih jauh lagi. Makasih ya dokter udah bersedia. Sama-sama. Ini waktunya hari Minggu malam-malam ya kan, susah banget nih nyari jadwalnya dokter. Sama-sama.